warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Musin Riyadi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Literatur Pendidikan Bahasa Arab. Mohon izin perkenalkan dengan saya Nilda Nur Saada. Saya merupakan mahasiswa dari program Pasca Sarjana PJJ S2 PAI kelas F semester 1 dengan NIM 2530. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Literatur Pendidikan Bahasa Arab. Baik, bismillah, kita masuk ke materi pertama, yaitu tafsir tematik. Perkembangan tafsir tematik di Indonesia semakin menguat dengan hadirnya tafsir Al-Quran tematik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tafsir ini membahas berbagai isu aktual seperti kehidupan sosial, kebangsaan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dikaitkan langsung dengan pesan-pesan Al-Quran. Tafsir Al-Quran tematik ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya seperti pembahasannya yang terfokus, pemahaman ayat secara utuh dan tidak parsial, kemudian relevan dengan realitas sosial, dan juga sifatnya ini aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tafsir tematik ini juga memiliki keterbatasan, diantaranya seperti adanya potensi kerancuan metodologis dengan tafsir maudhu'i, risiko subjektivitas penafsir, serta kecenderungan mengabaikan struktur atau konteks secara keseluruhan. Oleh karena itu, tafsir Al-Quran tematik ini perlu dilakukan secara hati-hati agar tetap seimbang antara kesetiaan teks terhadap Al-Quran dan juga kepekaan terhadap realitas sosial, agar tetap berada dalam koridor keilmuan dan tentunya memberikan kontribusi yang positif bagi studi Al-Quran. Materi kedua yaitu kajian kritik hadis. Dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, seluruh aspek kehidupan manusia ini tentu dapat ditemui petunjuknya di dalam Al-Quran maupun hadis, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Kritik hadis adalah usaha untuk menguji kelayakan sanad dan matan hadis dengan tujuan mengakui kelemahan dan kekuatan sanad, juga menetapkan kebenaran dan kesalahan matan. Kritik hadis itu merupakan upaya untuk meneliti tingkat validitas dan originalitas sanad dan juga matan hadis, sehingga dapat ditentukan mana hadis yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi sumber terpercaya dengan sunnah Nabi, serta mana yang tidak. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa kritik hadis merupakan sesuatu yang penting karena dengannya dapat ditentukan kualitas rawi atau sanad dan matan yang pada akhirnya dapat ditentukan kualitas sebuah hadis. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kritik hadis ini mulai terlihat mencuat dengan terbuktinya semakin berhati-hatinya para sahabat dalam menerima hadis. Bahkan, Ali bin Abi Thalib tidak akan menerima hadis dari seseorang sebelum ia bersumpah. Hal ini mengindikasikan bahwa para sahabat begitu antusias untuk memelihara sunnah Rasul. Kondisi ini diperparah dengan merajalelanya para pemasuk hadis untuk mendukung golongan tertentu. Iklim yang tidak sehat ini menuntut para kritikus hadis agar lebih gencar dalam meneliti keadaan para perawi. Mereka lalu melakukan perjalanan untuk mengumpulkan sejumlah riwayat, menyeleksi, dan membandingkannya hingga akhirnya mampu memberikan penilaian atas setiap hadis. Baik, di sini ada 3 prinsip standarisasi ilmu kritik hadis. Yang pertama yaitu memiliki dasar pembenaran. Jadi maksudnya kegiatan kritik hadis ini harus didasarkan pada aturan dan tata kerja ilmiah yang jelas. Tujuannya yaitu untuk memperoleh tingkat kebenaran yang setinggi mungkin sehingga hasil kritiknya ini dapat diuji, diverifikasi, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua yaitu bersifat sistematis. Artinya, kritik hadis ini dilakukan dengan pola dan juga struktur yang jelas. Kritik ini tidak hanya bertumpu pada satu informasi saja, tetapi mengaitkan berbagai data yang relevan secara menyeluruh melalui perbandingan dan generalisasi. Proses kritik ini dilakukan melalui tahapan yang teratur, analisis, dan juga interpretatif. 3 yaitu bersifat intersubjektif, yaitu kebenaran hasil kritik hadisnya ini
tidak hanya didasarkan pada pendapat satu orang kritikus hadis saja, tetapi juga diperkuat dengan para ahli hadis lainnya untuk memberikan pandangan dan juga penilaian terhadap hadis tersebut. Kita masuk ke materi keempat, yaitu metode penelitian teks dan tahapan penelitian dalam kajian teks. Dalam penelitian teks, pendekatan yang digunakan umumnya bersifat kualitatif. Teks dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya. Metode ini juga sering dipadukan dengan pendekatan hermeneutik, tematik, dan juga historis agar pemahaman terhadap teks ini menjadi lebih komprehensif. Tahapan penelitian kajian teks ini yang pertama yaitu penentuan objek dan juga fokus kajian. Di sini, kita terlebih dahulu menentukan teks yang akan dikaji serta aspek yang menjadi perhatian utama seperti tema, pola, dan juga metode pemikiran yang terdapat dalam teks tersebut. Tahap berikutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini baik berupa dari teks utama maupun dari studi literatur pendukung lainnya. Setelah itu, kita lakukan analisis teks terlebih dahulu secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan juga makna yang terkandung dalam teks. Berikutnya yaitu interpretasi. Interpretasi ini yaitu proses penafsiran hasil analisis dengan tetap menjaga kesesuaian antara teks dan juga konteks. Tahap terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini jadi kita melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan rumusan hasil analisis secara runtut dan juga argumentatif. Materi keenam yaitu analisis teks pendidikan kontemporer. Analisis teks pendidikan kontemporer adalah cara memahami bahan ajar masa kini secara menyeluruh, tidak hanya melihat dari isi materinya saja, tetapi juga dilihat dari cara penyampaiannya, kemudian nilai yang dibawa, serta pengaruhnya terhadap peserta didik. Teks pendidikan saat ini berkembang mengikuti perubahan zaman, sehingga perlu dianalisis agar benar-benar mendukung tujuan pembelajaran dan juga pembentukan karakter. Baik, kita lihat dari sisi linguistiknya terlebih dahulu ya. Jadi, analisis ini difokuskan pada bahasa dalam teks pendidikannya. Jadi, bahasa yang digunakan itu harus mudah dipahami, jelas, dan juga sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Karena peserta didik itu kemampuannya berbeda-beda ya. Dan kita juga gunakan bahasa yang komunikatif, tidak terlalu kaku, agar peserta didik itu merasa lebih dekat dengan kita dan juga mudah gitu untuk memahami suatu materi. Kemudian yang kedua yaitu dari aspek ideologis. Jadi teks pendidikan ini dianalisis untuk melihat nilai-nilai dan pandangan yang terkandung di dalamnya. Karena setiap teks itu pasti tentu memberikan ada nilai moral dan juga seperti keagamaan, kebangsaan atau toleransi dan lainnya gitu ya. Jadi melalui analisis ideologis ini, pendidik itu dapat memastikan bahwa teks yang digunakan itu tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Dan justru itu dapat memperkuat nilai-nilai positif bagi peserta didik. Selanjutnya, sisi analisis sosiologis ini memandang teks pendidikan itu sebagai bagian dari kehidupan sosial. Teks ini dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dalam realitas masyarakat, budaya, dan juga lingkungan peserta didik. Jadi dengan melakukan pendekatan ini, teks itu diharapkan mampu menggambarkan kehidupan nyata, menghargai keberagaman, dan juga relevan dengan pengalaman peserta didik sehari-hari. Kemudian dari sudut pandang pedagogis. Dari sudut pandang pedagogis ini, teks pendidikan itu dinilai dari manfaatnya dalam proses belajar mengajar. Teksnya ini mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan juga aktif dalam pembelajaran. Pedagogis ini juga membantu memastikan bahwa teks itu mendukung metode pembelajaran yang efektif dan juga berpusatnya itu pada peserta didik. Yang terakhir yaitu analisis digital. Analisis digital ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam penyajian teks pendidikan. Di era digital sekarang gitu ya, bahan ajar itu tidak hanya berupa dari buku cetak saja, tetapi juga tersedia dalam bentuk digital, multimedia, dan juga platform daring. Analisis ini tujuannya agar teks pendidikan itu mudah diakses, menarik, dan juga mendukung pengembangan literasi digital peserta didik secara bijak. Secara keseluruhan,
analisis teks pendidikan kontemporer melalui pendekatan linguistik, ideologis, sosiologis, pedagogis, dan juga digital. Ini membantu peserta didik untuk memahami bahan ajar secara lebih kritis. Dengan demikian, teks pendidikan ini tidak hanya menjadi sumber informasi saja, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap, nilai, dan juga kemampuan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Materi ke-6 yaitu ranah penelitian dalam bidang pendidikan Islam. Ranah pertama yaitu filosofis. Pada ranah ini mengkaji pendidikan Islam ini dari sisi dasar pemikiran, tujuan, dan juga nilai-nilai yang melandasinya. Penelitian filosofis ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang arah dan juga tujuan dari pendidikan Islam. Yang kedua, ranah kedua adalah historis. Ranah ini fokus pada kajian perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa, baik dari sisi lembaga, tokoh, maupun dari pemikirannya. Dengan pendekatan historis ini membantu memahami latar belakang lahirnya praktik pendidikan Islam saat ini. Ranah yang ketiga yaitu normatif teks. Ranah ini menjadikan Al-Quran, hadis, dan juga karya ulama sebagai sumber utama penelitian. Fokus kajiannya adalah nilai, konsep, dan juga prinsip pendidikan Islam yang terdapat dalam teks-teks tersebut. Ranah berikutnya yaitu sosiologis. Ranah ini memandang pendidikan Islam sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada hubungan antara lembaga pendidikan Islam dan juga dinamika sosial di sekitarnya. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang web literatur bahasa Arab. Di era digital, akses terhadap buku dan referensi tidak lagi terbatas pada perpustakaan fisik saja, tetapi dapat diperoleh melalui berbagai platform daring yang menyediakan literatur ilmiah berbahasa Arab. Salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan adalah Wakfia.net, yaitu perpustakaan digital yang menyediakan berbagai kitab dan juga buku klasik maupun kontemporer. Situs ini banyak memuat literatur di bidang pendidikan, tarbiyah, pemikiran Islam, serta ilmu-ilmu keislaman lainnya. Di sini kita sebagai mahasiswa juga dapat menggunakan sumber ini untuk mengakses karya-karya rujukan yang sering dijadikan dasar dalam kajian akademik Islam. Selain itu, mahasiswa juga dapat memanfaatkan nurbook.com sebagai sumber literatur alternatif. Situs ini menyediakan koleksi buku berbahasa Arab dengan tema yang beragam termasuk pendidikan, metodologi pembelajaran, dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan. Keunggulan dari situs ini yaitu mudah dalam pencarian dan juga ketersediaan buku dalam format digital yang mudah diakses. Melalui pemanfaatan kedua situs tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan literasi digitalnya, mulai dari mencari sumber yang relevan, menyeleksi bahan bacaan yang kredibel, hingga menggunakan referensi tersebut secara akademik. Dengan demikian, penggunaan web penyedia literatur pendidikan berbahasa Arab seperti Wakfia.net dan nurbook.com menjadi bagian penting dalam mendukung pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi Islam. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhsin Riyadi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Literatur Pendidikan Bahasa Arab yang telah memberikan ilmunya. Insya Allah bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.